Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi melaksanakan rapat koordinasi program dan kegiatan tahun 2023, serta sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan perindustrian dan perdagangan tahun 2024 seprovinsi Jambi. Penyelenggaraan rakor ini selama 2 hari, 15 dan 16 Februari 2023, bertempat di Hotel Ratu Resort Kota Jambi. Maksud diselenggarakannya rapat koordinasi program dan kegiatan tahun 2023, serta sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan perindustrian dan perdagangan tahun 2024 seprovinsi Jambi ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan secara terintegrasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan dan melihat berbagai tantangan, kendala, dan peluang dalam pengembangan industri dan perdagangan. Rakor ini dibuka langsung Kepala Disperindak Provinsi Jambi Kemas Muhammad Fuad. Dalam sambutannya, Kadis Perindak Provinsi Jambi menyampaikan, rakor ini bertujuan untuk memperoleh informasi baik berupa program, kegiatan maupun kebijakan pengembangan industri dan perdagangan di kabupaten kota dan untuk lebih mensinergikan program kegiatan tahun 2024 antara Disperindak Provinsi dengan dinas yang membidangi perindustrian dan perdagangan kabupaten kota seprovinsi Jambi. Program pusat juga ini ada SINAS, Sistem Informasi Nasional. Nah, jadi kami juga melalui forum ini menyampaikan kepada kawan-kawan dari kabupaten kota itu untuk bidang UINA itu sudah ada satu seksi yang khusus mengurus masalah SINAS. Tahun ini program berjalan, paling Angkit Pak. Angkit. Nah, terkait dengan itu juga, jadi kita ada pendataan, namun partisipasi koordinasi dari kita semua. Kami mohon dari kawan-kawan kepala dinas kabupaten kota untuk bisa bekerjasama dengan baik untuk menyelesaikan SINAS. Kenapa? Karena SINAS ini terkait lagi dengan PKDN. PKDN yaitu tingkat komposisi komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri. Nanti kaitan dengan P3DN. Tadi ngobrol dengan P3DN tadi Kemendak. TKDN ada di Kemenperi. Nah, tetapi semua ini program pusat, program nasional, artinya kita dari provinsi sampai ke tingkat kabupaten harus proaktif untuk bisa menyesuaikan dan segera melaksanakan hal tersebut. Nah, kalau TKDN sehingga saat kita harus provinsi Jambi kan wilayahnya sebagai kabupaten kota. Industri besar menengah kecil itu ada di wilayah kabupaten kota. Nah, mohon koordinasi untuk bisa mengimbau kawan-kawan pelaku usaha, perusahaan dan sebagainya untuk segera bisa terdata di SINAS untuk karena semuanya online harus sampai ke perusahaan. Jadi itu untuk kepentingan masing-masing perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada masalah bantuan dan dukungan kami di provinsi ada UPTD BPCP. UPTD BPCP ini memberikan pelayanan, dari BPCP hadir, dari Bu Arya hadir ya. Nah, kita memberikan pelayanan, itu ada kalibrasi, ada pengujian dan lain sebagainya. Bagi perusahaan-perusahaan, industri, menengah besar dan kecil yang ada di wilayah kabupaten kota, mungkin kami mohon bantuan kawan-kawan dari kabupaten kota untuk menyampaikan, untuk juga mensosialisasikan biar pelayanan di UPTD kami bisa ditingkatkan lagi dengan masuk makin banyak peluang, makin banyak pengujian, makin banyak ini mungkin bisa menambah ruang lingkup. Nah, ini mohon bantuan juga kawan-kawan kabupaten kota untuk bisa berkontribusi di situ. Dan terakhir itu masalah yang sekarang secara nasional juga ada inflasi. Hari ini alhamdulillah masih jadi tidak berada kategori merah, tetapi yang namanya inflasi itu fluktuatif, artinya ada peran kita bagaimana kita mengendalikan. Ya, inflasi harus mengendalikan bukan menekan. Artinya kalau memang pada suatu posisi sudah di posisi stabil, nah itu yang harus kita pertahankan. Nah, hal ini tentunya dapat dari peran serta kita semua. Contohnya hari ini yang perlu kita antisipasi masalah minyak goreng. Minyak goreng mungkin Bu Emi untuk Jambi kita salah satu daerah yang penghasil minyak juga karena kita bertemu dengan kelapa sawit. Sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Perindustrian itu ada DMO, Domestic Market Obligasi.
Nah, ini diharapkan kepada kawan-kawan eksportir itu diwajibkan untuk menyisihkan sebagian daripada produksi minyak mereka itu untuk konsumsi lokal. Nah, tetapi dalam perjalanan mungkin DMO ini diwajibkan untuk subsidi. Produk akhirnya adalah minyak goreng. Minyak goreng ini secara nasional adalah minyak kita. Nah, minyak kita ini sekarang lagi berpolemik secara nasional, termasuk Jambi. Tetapi Jambi karena kita tadi saya sampaikan salah satu daerah atau provinsi yang menghasilkan produk minyak goreng produk kita sendiri, yaitu salah satu kemudian tunggal itu. Dan ini tugas kita dari kawan-kawan dari bidang perdagangan dan BKPM untuk sama-sama monitoring. Nah, pada kesempatan ini saya mohon bantuan dari kawan-kawan dari kabupaten kota juga, karena sebaran daripada kewajiban daripada produsen Jambi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Tetapi tadi melalui aplikasi sudah kita lihat dan kita buka, karena sekarang sudah bisa diakses semua, ternyata distribusi yang dilaksanakan oleh produsen itu belum 100%. Nah, ini yang harus kita cari informasi apa persoalannya. Nah, tentunya hal ini perlu peran serta dari kawan-kawan semua, terutama yang dari kabupaten kota, karena pasar Jambi kan tersebar. Kalau pasar yang cerita pasar untuk inflasi memang hanya di kota Jambi dan kabupaten Timur. Tetapi kalau bercerita minyak goreng sudah cerita provinsi Jambi. Nah, tentunya dalam hal ini saya mohon kita semua untuk aktif menyampaikan koordinasi kepada kita di provinsi, sehingga bisa ketahuan nanti di mana persoalan ini. Karena nanti setiap minggu kita rapat koordinasi dengan Pak Mendagri beserta tim inflasi pusat bersama pemerintah provinsi, itu harus diupdate sehingga persoalan minyak, karena kita akan menghadapi HBKN di bulan depan, bulan suci Ramadan, kemudian di bulan April nanti kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri, dan setelah ini akan ada pergerakan, sehingga mungkin lebih awal kita berkoordinasi, mudah-mudahan hal tersebut bisa kita antisipasi. Oke, itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Semoga kegiatan rapor kali ini akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam rangka bagaimana kita membangun provinsi Jambi khususnya dan Indonesia secara umum. Ini dapat saya sampaikan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara rapat koordinasi program dan kegiatan tahun 2023 serta sinkronisasi penyusunan program 2024 dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Adapun tema yang diangkat dalam rakor saat ini yaitu melalui Rakor Perindustrian dan Perdagangan Seprovinsi Jambi. Kita sinergikan program kegiatan provinsi, kabupaten kota dalam rangka meningkatkan daya saing daerah menuju Jambi Mantap 2024. Adapun materi yang akan disampaikan antara lain strategi dan kebijakan Kementerian Perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, strategi dan kebijakan Kementerian Perindustrian dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, isu strategis dalam pelaksanaan pembangunan industri dan perdagangan tahun 2022-2026, program kerja di Sperindak Provinsi tahun 2023, dan rencana kerja 2024. Diskusi sinkronisasi penyusunan usulan kegiatan di Sperindak Kabupaten Kota tahun 2024 yang dibiayai melalui dana APBN, APBD Provinsi Jambi, dan APBD Kabupaten Kota. Bapak Koordinator, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi beserta jajaran, yang kami hormati Ibu Eni Syafi'i dalam hal ini narasumber dari Kementerian Perdagangan. Mohon izin mendahului Ibu untuk menyampaikan pemaparan. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD dari baik dari provinsi maupun kabupaten kota seprovinsi Jambi atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama, perkenalkan Bapak Ibu, saya Sari Sri Arisanti dari Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian. Kami sampaikan Bapak Kepala Dinas permohonan maaf dari Bapak Kepala Biro Perencanaan yang tidak dapat hadir secara langsung ke Provinsi Jambi karena ada beberapa agenda juga di saat yang bersamaan. Kami di sini juga sedang menerima dari DPRD Kabupaten Badung sehingga menugaskan kepada kami tanpa mengurangi rasa hormat dan mudah-mudahan tanpa mengurangi esensi dari acara ini. Juga kami mohon maaf tidak bisa hadir langsung ke Provinsi Jambi. Sebetulnya ingin langsung hadir ke sana, tapi karena sedang padat-padatnya rakor dari daerah sehingga kami harus berbagi waktu. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa bahan paparan. Mungkin nanti jika waktunya sudah mendekati waktu habis, mohon dapat diingatkan. Mungkin saya izin untuk paparannya mungkin di sana sudah tampil ya Pak ya, tapi saya sudah tampil ya Pak ya, karena saya tidak bisa melihat layar yang tampil di sana Pak. Oh belum. Materi belum tampil. Atau saya share screen dari sini saja Pak? Kalau boleh. Ya, tapi mohon izin untuk hostnya saya belum bisa untuk share screen, mungkin bisa diberikan akses untuk share screen. Kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2024 sesuai dengan permintaan yaitu yang pertama terkait kinerja sektor industri tahun 2022 dan tantangan pembangunan industri. Kemudian yang kedua adalah arah kebijakan pembangunan di tahun 2020-2024 dan yang terakhir nanti adalah terkait sinkronisasi dan konsekuensi perencanaan pembangunan. Yang pertama Bapak Ibu yaitu kami perlu menyampaikan PDB nasional. Nah, kemudian kalau kita lihat dari ekspor, itu kontribusi ekspor dari sektor industri sebesar 70,67%, atau kalau kita lihat dari angka yaitu sebesar 206,34 miliar US dollar. Peserta rapat koordinasi ini adalah Kadis Perindak dan pejabat yang menangani perencanaan, program Perindak Kabupaten Kota, perwakilan dari Bappedas Provinsi Jambi dan Kabid, Kasi, Kasubag, serta staf lingkup Dinas Perindak Provinsi Jambi berjumlah sebanyak 45 orang. Sertifikat HACCP-nya itu di Dijen Dikma, Industri Kecil Menengah dan Aneka. Di sana itu kan tempat pembinaannya IKM ya Bapak Ibu ya, khususnya IKM. Ada direktorat khusus yang menangani direktorat industri pangan. Salah satunya adalah melakukan sertifikasi untuk IKM yang membutuhkan sertifikasi HACCP ini Pak. Setiap tahun sih ada untuk kegiatan ini, namun untuk koordinasi lebih lanjut itu dapat berkoordinasi langsung Pak, atau nanti juga bisa kami fasilitasi untuk menghubungkan dengan Dikma supaya langsung disampaikan Pak kebutuhannya, potensinya seperti apa, kemudian yang dibutuhkan apa. Untuk tahun berapa itu nanti sangat dimungkinkan Pak untuk kita koordinasi lebih lanjut supaya IKM maju di Kota Jambi ini bisa mendapatkan fasilitasi dari Dijen Dikma. Gitu ya Bu Ana kurang lebihnya. Menyampaikan 4 pokok penting di mana pada bagian pertama adalah capaian kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2022, peluang dan tantangan kita pada saat ini pasca pandemi, dan juga arahan kebijakan pembangunan perdagangan, sektor perdagangan,
Dan yang terakhir tugas pembantuan khusus untuk Provinsi Jambi. Sama sebenarnya dengan Kementerian Perindustrian, kita selalu mulai dengan capaian kinerja. Jadi kalau di sektor perdagangan dalam negeri, capaian kinerja pada tahun 2022 untuk inflasi pangan bergejolak itu 5,61%, sementara pertumbuhan UMKM yang memasarkan produk melalui sistem elektronik itu pada tahun 2022 ini 17,73%, data tahun 2021 belum, karena kita memulai itu sisi karakteristik untuk e-commerce itu mulai pada tahun 2021. Untuk indeks perlindungan konsumen dan niaga itu angkanya ada di 56,71. Sementara persentase penyelesaian layanan pengaduan konsumen yang melakukan melalui sistem elektronik ini ada 99,96%. Tahun bersama pada saat pandemi itu semuanya berlomba memasarkan produknya melalui sistem elektronik agar perputaran ekonomi tetap berlangsung. Sementara untuk pertumbuhan PDB subsektor perdagangan besar dan eceran itu bukan untuk motor atau mobil, tapi komoditas lainnya itu 5,08%, tapi ini data pada Januari sampai September 2022. Kontribusi produk dalam negeri dalam konsumen rumah tangga nasional itu ada 95,93%, dan pertumbuhan realisasi nilai transaksi pasar dalam komunitas itu 207,9%, sementara pertumbuhan nilai transaksi pasar fisik pusat jangka itu min 66,9%, dan pertumbuhan nilai transaksi perdagangan kerja dalam negeri 20,2%, dan pertumbuhan nilai residual ini 46,45%. Sementara capaian sasaran strategis untuk perdagangan luar negeri itu untuk neraca perdagangan barang itu ada angka 50,59 miliar US dollar, dan pertumbuhan ekspor non migas pada bulan Januari sampai September itu ada di angka 28,4%. Pertumbuhan ekspor real barang dan jasa itu untuk Januari sampai November itu ada di angka 19,50%. Sementara rasio ekspor jasa terhadap PDB itu 1,3%, dan perjanjian kerjasama seluruhnya yang disepakati itu pada tahun 2002 itu ada 34 perjanjian kerjasama. Untuk presentasi posisi kepentingan perdagangan Indonesia yang diterima pada waktu G20 di Bali itu 100%, dan mereka kita mempunyai kepentingan. Dan tingkat kepuasan penyelenggara pada side eventnya itu ada 86,7%. Jadi pada saat pelaksanaan G20 kita membagi event di luar itu, di samping itu yang dilakukan di Bali itu cukup mendapat respon yang bagus pada saat keketuaannya Pak Presiden kita. Next. Untuk peluang dan tantangan, seperti kita tahu bersama bahwa perdagangan itu bergulirnya sesuatu itu secara sangat dinamis. Jadi kita pada saat ini kita menargetkan sesuatu, tapi bisa tidak tercapai karena faktor eksternal maupun internalnya. Untuk ancaman resesi stasiun dunia ini, pada saat ini kita tahu kan bersama bahwa ada pertikaian antara Rusia dan Ukraina, di mana pada saat ini bisa mengganggu pasokan pangan dunia.
Dan untuk dampak juga daripada RRT sama dengan Taiwan itu berpotensi juga untuk mengganggu pasokan rantai pasok global. Sehingga Indonesia itu mengalami banyak hambatan yang ini karena perjanjian utama kita dengan Amerika, Eropa, Jepang, Korea Selatan itu sangat berpengaruh pada pasokan, gitu. Sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa direalisasi sebagaimana target kita. Dan juga karena kemarin pandemi itu juga salah satu juga membuat faktor dalam dampak dalam pasokan dunia. Melalui rakor ini diharapkan dapat mensinkronkan program-program dari pusat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota seprovinsi Jambi. Kemas Muhammad Fuad, Kepala Disperindak Provinsi Jambi berharap yang sudah didiskusikan dalam rakor ini bisa menyatukan program dan kegiatan ke depan baik di pusat, provinsi, dan daerah. Dengan sinkronisasi ini berharap 2023 dan 2024 semua program lebih tepat sasaran untuk kebaikan masyarakat Jambi. Dinas Indonesia Perdagangan dan saya rasa semua OPD di Provinsi Jambi juga seperti itu, kita melakukan rapat sinkronisasi terkait program 2023 dan rencana program 2024. Artinya pada hari ini kita mengajak kawan-kawan dari OPD terkait khususnya yang membidangi perindustrian perdagangan sebagai kabupaten kota untuk hadir di Kepala Dinas dan Ketua Perda. Nah, kita harapkan dengan kehadiran kawan-kawan dari kabupaten kota ini kita bisa mensinkronkan program dari pusat, provinsi sampai ke ke daerah tentunya seperti itu. Terkait dengan rapat hari ini, rakor, kita juga mengundang dari kementerian, yaitu dari Biro Perencanaan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Artinya pada hari ini kita berharap yang kita diskusikan selama 2 hari di sini kita bisa menyatukan program kegiatan. Artinya daerah seperti apa programnya, kemudian di tingkat provinsi seperti apa, tingkat pusat nanti akan juga kita menyesuaikan dengan tingkat pusat juga program apa yang bisa disinkronkan untuk sampai ke tingkat kabupaten. Nah, harapannya tentunya dengan program ini dengan sinkronisasi yang kita lakukan melalui rakor ini, kita berharap untuk 2023 kemudian terutama untuk 2024 kita lebih tepat sasaran, seperti contohnya mungkin dana DAK. Dana DAK kan sejak di tahun 2017 itu kan tidak lagi di tingkat provinsi tetapi di tingkat kabupaten kota. Nah, walaupun dana tadi di tingkat kabupaten kota, tetapi ada peran dari provinsi untuk mengkoordinir sehingga dana DAK ini bisa diarahkan ke kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi. Tetapi untuk contohnya untuk tahun 2024 nanti kan dibahas di tahun 2023 seperti apa dana DAK yang akan program melalui pemerintah pusat. Contohnya tahun ini dana DAK yang dilaksanakan itu dana DAK yang terkait dengan pembangunan sektor pariwisata. Nah, khusus pariwisata digandengkan dengan Kementerian Perindustrian, khususnya itu adalah penumbuhan IKM di sekitar kawasan wisata. Artinya tahun ini itu dana DAK tematik wisata. Nah, alhamdulillah kita di Provinsi Jambi sudah dapat 2 kabupaten, di Kerinci dan Kabupaten Merangin. Di Merangin itu ada geopark. Nah, di sekitar kawasan geopark itulah dibangun sentra IKM. Jadi ada semacam pasar yang bisa menunjang sektor pariwisata yaitu geopark. Nah, mudah-mudahan tahun depan program seperti ini pasti ada lagi, tetapi mungkin temanya akan berbeda. Nah, melalui sinkronisasi hari inilah kita berharap informasinya lebih awal kita dapatkan sehingga kita bersama kawan-kawan dari pemerintah kabupaten kota ini bisa langsung tergambarkan seperti apa perencanaan tahun depan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kita dari provinsi juga tadi saya sampaikan bahwasanya tidak lepas daripada rencana bercerita masalah sektor industri. Provinsi Jambi sudah sudah ada produk hukum RPIP, rencana
pembangunan industri provinsi. Nah, harapan kita ke depan 11 kabupaten kota di Provinsi Jambi juga sudah harus segera membuat dokumen RPIK mereka, sehingga dari sektor industri apa yang akan kita buat sudah ada space, sudah ada konsep yang akan kita kita buat program perencanaan dalam pembangunan ke depannya, karena kita sudah ada dokumen yang sebagai panduan. Nah, harapan saya teman-teman kabupaten kota dalam hal ini bisa segera menganggarkan. Tadi saya dapat laporan dari Sarawangun sudah menganggarkan itu. Insya Allah mudah-mudahan Sarawangun akan jadi kabupaten yang ketiga, akan segera dapat membuat produk RPIK mereka. Sebagai pembicara pada rapat koordinasi ini adalah diantaranya Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian RI, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan RI, Kepala Bapeda Provinsi Jambi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, Sekretaris, Kabid PSDI, SPPI, PKTN, Pengembangan Perdagangan dan Kepala UPTD BPSMB, serta Kepala Dinas yang menangani Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota seprovinsi Jambi. Untuk pertumbuhan ekonominya, Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2021, yakni posisi tahun 2022 kondisi perekonomian Provinsi Jambi di 5,13 ya. Sedangkan di tahun 2021 sendiri itu 3,69. Ini diakibatkan karena pandemi yang transisi pandemi di tahun 2021 dan di tahun 2020 ekonomi Provinsi Jambi mengalami penurunan di minus 0,51. Untuk angka kemiskinan juga, kemiskinan Provinsi Jambi di September 2022 juga naik yang meningkat, karena di bulan Maretnya mengalami penurunan di kondisi 7,60% dan pada September itu naik jadi 7,7%. Indeks pembangunan manusia Provinsi Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2021, yakni di tahun 2022 itu 72,14. Untuk laju pertumbuhan ekonomi Jambi yang dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, memang pertumbuhan Provinsi Jambi sendiri masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional ya, karena pertumbuhan ekonomi nasional ini kan di kisaran 5,72, sedangkan Provinsi Jambi masih di 5,13. Tapi cukup membanggakan ya, karena Provinsi Jambi mampu naik dari tahun 2021 di angka 3,69 dan 2022 ini naik jadi 5,13. Dan di tahun itu ada lagi pertumbuhan ekonomi kabupaten kota, tapi untuk tahun 2021 data yang saya dapat. Ini kenapa banyak yang minus? Karena ini di masa pandemi. Kabupaten yang masih di kondisi hijau, warna hijau ini kabupaten yang sumber PDRB-nya itu berasal dari pertanian umum, karena pertanian kan tidak mengalami penurunan di masa pandemi. Baik, next. Ini Gini rasio, Gini rasio pada September 2022 ini sebesar 0,335, naik 0,015 dibandingkan Maret tahun 2022. Terjadi sedikit pergeseran pendapatan di Provinsi Jambi ini, jadi penyimpangan pendapatan yang mana daerah yang masih pendapatan yang masih kita yang berbeda dan mungkin menjadi. Oke, next. Untuk tingkat pengangguran sendiri Provinsi Jambi mengalami penurunan menjadi 4,59% di bulan Agustusnya. Seperti yang ditayangkan juga, tingkat pengangguran kabupaten kota itu pada Agustus 2022 itu pengangguran tertinggi itu di Kota Jambi ya. Pengangguran tertinggi itu di Kota Jambi. Oke, next. Ya, ini inflasi yang saya tampilkan ini inflasi tahun 2022, di mana seperti kita ketahui Provinsi Jambi pernah mengalami tingkat inflasi tertinggi se-Indonesia yang itu yakni di bulan 8 ya, di bulan 8
tidak mencapai target yang target inflasi atau target nasional, tapi setidaknya dari angka 8 bisa turun menjadi 6,35%. Next, ini ekspor dan impor provinsi Jambi. Tapi untuk ekspor provinsi Jambi sendiri ini di kontribusi yang paling tinggi itu dari sektor pertambangan. Seperti maraknya dari pertambangan ini sektor pertambangan ini di kontribusinya sekitar 62,9% untuk ekspor ini, dan pertanian 4,75%, industri 32,35%. Oke, next, ini dari hasilnya seperti saya sampaikan tadi. Baik ke arah perjalanan ini. Next, visi dan misi dari Provinsi Jambi untuk tahun 2021-2026 itu Jambi mantap. Di visi yang pertama mengatakan kualitas sumber daya manusia, mengatakan tata kelola pemerintahan, yang kedua mengatakan perekonomian masyarakat daerah, yang ketiga mengatakan kualitas sumber daya manusia. Untuk dinas Perindah sendiri itu masuk ke misi kedua, mengatakan perekonomian masyarakat dan daerah, itu fokus untuk dinas perindustrian dan perdagangan. Rakor juga diisi dengan diskusi antar peserta dan narasumber. Rakor berjalan sangat interaktif yang diharapkan banyak masukan yang dapat ditampung dan saling mengisi, serta koordinasi antar pusat, pemerintah dan provinsi semakin baik demi terwujudnya sektor perindustrian dan perdagangan yang lebih mantap untuk masyarakat Provinsi Jambi ke depan. Satu ya, ini lebih adalah memang fokusnya untuk tujuannya adalah koordinasi ya, sehingga program-program yang dilakukan oleh pusat maupun daerah diketahui oleh kabupaten kota, sehingga ketika merencanakan sesuatu itu setidak-tidaknya saling mengisi, bukan saling bertentangan, dan lokasinya mungkin lebih terarah dan bisa dimanfaatkan secara